warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya, sahabat elektronika luar biasa. Nah, kali ini saya ingin bagikan video tentang bagaimana cara penggunaan liveware sebenarnya. Untuk bagi pemula pengguna liveware, aplikasi liveware ini, cukup tonton video dari saya. Nah, kita buka dulu liveware-nya. Di sini saya akan mengupas semua tentang liveware, nggak semua sih sebenarnya, yang perlu-perlu aja. Kita perbesar. Nah, begini cara kerja sebuah liveware. Itu adalah cuma untuk mengetahui arah pergerakan elektron. Misalnya aja kita ambil di sini sebuah baterai ya. Oke, nanti bentar dulu. Saya perkenalkan dulu galerinya. Di sini ada power supply, konektor, single, dual terminal, terminal block, dan bla 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 bla. Tapi yang perlu kalian ketahui, itu yang terpenting, itu power supply. Satu, keduanya input komponen. Power supply udah tahu kan, power supply itu ya pencatu dayanya, sumber tegangannya dari mana gitu ya. Di sini ada baterai, sel, ground, voltage, tegangan DC, tegangan AC, ini sumber arus dan lain-lainnya ya. Dan di input komponen ini ada saklar tekan, saklar SPST dan sebagainya, dan ada variabel resistor, potensio, LDR, dan lain-lain. Nah, ini yang kedua. Yang ketiga yang harus kalian hafal yaitu passive komponen. Passive komponen ini terdiri dari resistor, potensio, variabel, kapasitor, dan induktor. Biasanya ini yang sering kepake karena di rangkaian elektronika nggak asing lagi dengan yang namanya resistor. Oke. Dan yang keempat biasanya discrete semiconductor. Biasanya ini berisi tentang transistor dan dioda. Nah, ini dioda. Nah, di sini ada beberapa jenis dioda, diantaranya dioda biasa, dioda Zener. Ini enggak tristor, tapi saya jarang make. Bridge rectifier, dioda bridge. Ini transistor NPN, PNP, MOSFET, dan lain-lain. Biasanya untuk rangkaian elektronika dasar yang dipakai dioda jembatan bridge, dioda bridge atau sebutannya ya. Terus yang ke berapa ya? 1, 2, 3, 4, 5. Yang kelima itu biasanya IC. Jika kalian udah rangkaian elektronika lanjut, biasanya kalian memakai IC. Biasanya berupa IC NE555, yaitu atau bisa kita sebut dengan IC timer, IC waktu gitu. Dan yang ke selanjutnya yaitu output komponen. Biasanya output komponen ini berupa sinyal lampu, sinyal suara, dan lain-lain. Kita lihat di sini ada sinyal lampu, ada filamen. Filamen tuh kayak ya lampu, ya filamen. Buzzer tahu nggak buzzer? Buzzer tuh kayak speaker tapi kecil. Nah, ini loudspeaker tuh ya speaker. Motor, terus relay, solenoid ada. Terus LED. Nah, ini biasanya kita pakai LED. Mungkin cuma itu. Measuring. Nah, kalau measuring ini untuk mengetahui jumlah ampere, jumlah voltage, dan ini ada yang sering dipakai itu wattmeter, osiloskop. Biasanya itu. Oke, baik. Selanjutnya saya akan memperlihatkan tentang bagaimana cara kerja liveware ini.
Misalnya aja kita mau membuat sebuah catu daya atau ininya ya, catu daya buat ampli misalnya. Jadi kita harus menyiapkan dulu di sini. Ini kita hapus semua. Itulah. Nah, kita memerlukan tegangan AC. Kan dari tegangan AC 220 ya. Ini masih 10 volt 1 Hz. Nah, ini bisa kita ganti tegangannya menjadi 220 volt dengan frekuensi 50 Hz. Karena itu tegangan dan frekuensi jala-jala PLN untuk listrik rumahan. Dan selanjutnya kita biasanya untuk rangkaian elektronika dasar itu membutuhkan dioda bridge atau dioda jembatan dioda ya. Ini kita menghubungkannya ini dari API. Sebenarnya listrik PLN tuh AC ya, AC itu bolak-balik. Ini ada plusnya, tapi nggak apa-apa. Kita taruh di sini, di sini, dan ini di sini. Nah, dan keluaran dari ini disebut anoda, dan ini disebut katoda. Nah, kita hubungkan dulu dengan kapasitor yang terdapat di pasif komponen. Biasanya saya memakai kapasitor polaritas atau elko. Nah, di sini kita ganti. Biasanya sih kalau ampli itu berkisar 4700 mikrofarad sampai dengan 6800 sampai dengan ya yang tertingginya, tapi saya sering pakai 6800 mikrofarad. Nah, gini. Nah, dari keluaran sini, di sini tuh min ya. Kita hubungkan min. Jangan salah masang ya. Kalau misalnya salah masang, meledak sininya. Bisa-bisa di lever nggak kedeteksi, tapi pas pemasangan pasti meledak. Karena salah polaritasnya. Ini yang harusnya min malah kita kasih plus misalnya. Itu bahaya itu. Lalu katodanya kita kasih di plus elko. Nah, ini sebenarnya udah jadi. Tapi kita cek tegangan dulu. Oh, salah. Dari 220 volt ini harusnya ke induktor atau trafo dulu ya, penurun tegangan yang bisa kita temukan di pasif komponen. Nah, di sini induktor, di sini transformer, bukan transformer robot ya, transformator. Udah nggak ada berarti. Nah, di sini kita memakai trafo berjenis CT dan kita kasih lagi di sini AC, tegangan AC. Kita ubah tegangan AC-nya menjadi 220 ya seperti tadi. Ininya frekuensinya 50 Hz. Oke. Kita sambungkan ke trafo. Nah, dari trafo ini CT atau bisa kita sebut dengan ground. Groundnya kita kasih di sini aja. Power supply ground. Groundnya di bawah. Nah, ini kan AC sih. Keluaran dari trafo itu masih AC ya, enggak DC. Keluaran dari trafo kita masukkan ke dioda tadi. Kita masukkan ke sini. Nah, keluaran dari sini kita
ingin cek berapa volt gitu misalnya ya, kita cek make nih multitesternya digital multimeter. Nah, kita namain ya, nggak usah ding, multitester multitester. Nah, bagus saja. Nah, di sini kita ingin mengecek tegangan yang ada di plus ini. Jadi kita hubungkan saja ini di sini dan tegangan minnya ke min. Nah, lalu kita cek. Cara ngeceknya ya seperti biasa, current flow. Lalu kita cek run. Ting. Nah, tegangannya sekitar 45 volt DC. Nah, itulah fungsinya livewire. Dulu bentar, salah. Cara ngeceknya itu sebenarnya tegangan min, ini kan min, dari sini masuk ke elko min sama ground itu beda sebenarnya. Itu min itu ya tegangan min, dan ground itu tegangan ground atau netral. Jadi kita sambungkan. Untuk ngetes tegangan plusnya, kita harus menghubungkan plus dari elko dan min ini masuk ke ground, jangan ke min sini ya. Kita tes tegangannya berkisar 18 volt 18 volt,54 tuh ya. Nah, sebenarnya nggak usah pakai multitester juga, nggak apa-apa. Bisa juga dengan kita ngarahin panah ini ke yang merah-merah itu. Di situ kita lihat ada 20, 18. Nah, ini sama aja dengan multitester. Tapi untuk lebih jelasnya kan, saya untuk menjelaskan kepada teman-teman sekalian, saya menggunakan multitester. Tapi sebenarnya nggak usah pakai multitester juga, nggak apa-apa, bisa kok. Kita lihat di sininya pas kita jalankan. Di sininya tuh 20 volt, 22 tuh gitu. Lalu nih, coba misalnya saya ingin menurunkan tegangan yang tadinya ini berapa, 22 volt menjadi yang saya inginkan misalnya ya. Kita pakai passive komponen, lalu resistor 2 misalnya. Gitu. Transistor kita hubungkan ke plus, resistor kita hubungkan ke plus, dan resistor satunya lagi kita hubungkan ke min. Ini plus, ini min. Ingat ya, ini plus, ini min. Jangan samakan plus dengan ground. Jangan samakan min dengan ground. Karena min dengan ground itu beda. Min itu tegangan, ground itu netral. Beda ya. Jadi kita gunain aja ini digital multitester. Nih, saya kasih lihat di sini kita hubungkan ke plus, dan ini kita hubungkan ke ground. Nah, kita tes. Ini resistansinya 1K ya. Berapakah yang berkurang? Oh, ternyata masih 22 volt. Di sini tadi 22 volt. Ternyata pas kita cek keluarannya ternyata masih 22 volt. Bagaimana cara mengurangkannya? Cara mengurangkannya yaitu dengan diseri kapasitornya, karena rumusnya pembagian tegangan itu kalau ada resistor yang diseri, jadi keluarannya pasti berkurang. Tapi kalau misalnya dari api atau plus tegangan kita kasih cuma satu resistor, ya sebenarnya nggak ngurang-ngurang banget, nggak segitu drastisnya ngurang. Tapi kalau dengan cara kita
mengserikan resistor pasti tegangannya berkurang. Ada minimal 2 buah resistor aja. Nah, coba kita tes. Ini 1 kilo, ini 1 kilo ohm. Kita tes. Tegangannya berkurang 18 volt. Apabila kita besarkan resistansinya, misalnya saya maunya 10K. Misalnya di sini saya mau 5K kecil. Oh, ternyata berkurang dikit nih, koma-komanya aja ini. Coba kita kasih resistor di seri 3 misalnya. Kita hapus dulu. Nah, iya, kita lihat. Oh, ternyata berkurang. Dia 13 volt tuh, 15 volt juga tuh, kadang-kadang 18, 15 tuh. Dan ini saya kasih lihat tegangan min dan tegangan ground. Intinya saya kasih tahu penting. Ground itu bisa diisi dengan min atau dengan plus. Misalnya kalau kita mau tegangan plusnya yang kita cari, ya kita ngubungin dari ini plus ya ke plus, dan yang min ini ke ground. Tapi beda halnya dengan jika kita mau ngetes tegangan yang min. Kalau kita mau ngetes tegangan yang min, kita ambil dari min probe tester, kita masukkan ke min, dan plusnya masuk ke ground. Nah, gitu. Coba kita tes berapa tegangannya. 22 kan ada tegangannya kan, 24 tuh. Namun apabila misalnya nih kita gabung plus sama minnya langsung sini, maka tegangannya akan 2 kali lipat. Misalnya di sininya 20 tadi ya, dan di sininya juga 20. Nanti akan jadinya 2 kali lipat. 20 ditambah 20, 40 volt. Coba kita tes. Tuh kan, jadi besar tegangannya, 2 kali lipat tegangannya. Jadi kalau kita mau mengambil sebuah tegangan atau ngambil tegangan itu, kita harus menghubungkan plus dengan ground, jangan plus dengan min ya. Itu tegangannya malah berlipat gede. Nanti akibatnya komponen yang kalian buat, rangkaian yang kalian buat melebihi voltasi yang seharusnya, malah rangkaian kalian rusak. Gitu. Begitu singkatnya. Dan katanya kalau misalnya kita tambahin elko atau kita tambahin ya elko nya ini di couple, itu penyaringannya akan bagus. Maksud dari penyaringannya akan bagus itu artinya tegangan yang keluar dari elko ini akan stabil, nggak ngurang-ngurang kayak tadi, akan stabil gitu. Makanya kalau dalam ampli itu biasanya ada suara bass, jeduman bassnya itu akan mengurangi tegangan di sini. Semakin banyak bass, maka tegangan yang di elko ini akan turun, ngedrop gitu. Akhirnya suara yang dihasilkan jelek gitu. Makanya kita kasih elko nya kita couple 2, kita couple 3, kita couple 4 gitu, supaya tegangan yang dihasilkan lebih stabil gitu. Ini kita kasih kita kasih 6800. Coba kita tes. Nah, tegangannya agak stabil 16 volt.
Tapi kalau misalnya kita couple 4 3 3 itu lebih stabil. Gitu. Terus bahas apa lagi ya? Oh iya iya, iya. Lampu. Gini, misalnya kita mau dapetin ngambil tegangan lampu, ngasih tegangan lampu, memberikan tegangan ke lampu. Itu sebenarnya nggak bisa kalau dari tegangan langsung ke lampu tanpa adanya sebuah resistor. Kalau disimulasi dia bisa apa namanya, hidup. Nih misalnya nih saya kasih tegangan ini buang aja dengan ground, up, dan ini ke sini, up. Sebenarnya ya hidup memang hidup. Hidup kan. Tapi dalam kenyataan nyatanya di dunia nyata, kalau kita kasih kayak gini tanpa adanya sebuah resistor, maka dia akan short atau putus panas dia. Maka dari itu kita harus menggunakan resistor. Nggak boleh, kalau misalnya nggak disarankan masang lampu tanpa adanya sebuah resistor gitu. Kita hubungkan, nah gitu cuy. Nah lampunya hidupnya kayak gini ya. Oke, lampu akan hidup, sip. Lalu kita membahas apa lagi? Kita bahas sekarang ini aja nih. Sebenarnya kalau kita menggunakan trafo ankle atau trafo yang nggak ada CT-nya, nah misalnya kita nggak perlu dengan ini misalnya, lalu kita menginginkan tegangan plus dan ground, sedangkan ini plus dan min kan, nggak bisa. Gimana caranya? Caranya yaitu dengan menjadikan CT gitu aja ya, kalau menurut pengetahuan saya kayak gitu. Kita kasih CT. Nah, kita kasih dioda ke pasif komponen dioda. Nah sebenarnya ini udah searah, tapi ini namanya penyearah setengah gelombang. Nah ya tinggal hubungin aja, sini plus sini min, udah jadi. Gini juga sebenarnya nggak apa-apa, bisa tuh, tapi tegangannya kayak gini, kayak nggak stabil gitu ya. Stabil sih 20 volt tuh. Bisa juga sebenarnya tuh 20 volt tuh, sama kayak tadi. Ini tegangannya 20 volt, yang min ini kita ibaratkan dengan ground, sama aja sebenarnya, 20 volt juga. 20 volt min. Tapi apabila kita ingin mendapatkan tegangan ground asli, ground yang namanya ground asli, maka kita serikan dengan 2 elko. Tapi cara menserikannya yang plus ketemu dengan min ya, plus ketemu dengan min, dan yang min bawah ini masuk ke ground. Nah baru bisa kayak tadi. Dan yang ini masuk, salah, ini masuk ke sini. Pertemuan antara min dan plus pada elko, ini min ini plus, pertemuan itu disebut dengan ground tuh.
pertemuan antara min dan plus itu untuk ground, dan yang min dari, maksudnya anoda dari dioda ini masuk ke min, maka ya jadi kayak tadi tuh. Ini juga bisa, kita mau pakai 3 rangkaian itu bisa, kita mau pakai rangkaian yang sebelumnya bisa, rangkaian yang saya berikan tadi itu bisa, nggak apa-apa. Nah, ini yang berwarna hijau ini ground, yang berwarna merah itu plus, dan yang berwarna biru itu min. Jadi tegangannya ada 3, plus, ground, min. Nah, gitu. Nah, oke, sekian video dari saya. Jika teman-teman kurang paham, bisa di like, bisa di komen di kolom komentar maksudnya. Dan tolong untuk membantu video ini, kalian bisa like, ya komen, ya subscribe, serta kalau misalnya ada teman-teman kalian yang ingin belajar elektronika dasar, tolong share video ini agar mereka bisa paham. Oke, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.